Pemirsa, ledakan besar terjadi di sebuah permukiman padat Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten pagi tadi. Akibat ledakan, 3 rumah hancur dan 6 rumah lainnya rusak. Sementara 7 orang dilarikan ke rumah sakit. Ledakan besar terjadi di pemukiman padat Jalan Talas 2, Kelurahan Pondok Cabe Hilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Suara dentuman keras terdengar sekitar pukul 5.15, mengagetkan warga yang tengah bersiap aktivitas berangkat kerja dan sekolah. Menurut warga, ledakan keras berasal dari salah satu rumah warga dan terdengar hingga radius 500 meter. Akibat ledakan, 5 rumah luluh lantak dan tidak bisa ditempati, dan belasan rumah lain rusak ringan hingga sedang. Sementara itu ada 7 orang dilarikan ke rumah sakit, termasuk 1 keluarga penghuni rumah sumber ledakan. Mulanya jam 5 lewat seperempat tuh kayak bunyi petir gitu, terus pas petir kayak blodar, ya udah hancur gitu. Apa ya? Cuman ini yang parah udah 3 yang hancur. Kalau ini juga kan parah juga sama sih atasnya, sama ini kita nih 5 tuh, terus sama ini depan-depan. Polres Tangsel menyebut 8 rumah rusak akibat ledakan. Polisi pun terus melakukan penyelidikan dan pengamanan lokasi kejadian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Munung Purmono, iNews melaporkan. Tim Gegana melakukan olah tempat kejadian perkara ledakan di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Hilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Olah TKP dilakukan tim Gegana bersama tim Puslapor Polri untuk memastikan penyebab dari ledakan yang terjadi di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Hilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Satu persatu tim gabungan memasuki rumah warga yang menjadi korban ledakan. Masyarakat diimbau tidak mendekat dengan radius 10 meter. Meski demikian, petugas masih belum bisa memastikan penyebab dari ledakan yang terjadi di sejumlah rumah karena masih dalam proses penyelidikan. Akibat ledakan, 7 korban terluka dan 3 diantaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, aliran listrik di sekitar lokasi masih dipadamkan petugas. 8 rumah, 4 rumah itu mengalami kerusakan yang berat, kemudian 4 rumah mengalami kerusakan yang ringan. Benar, masih terdengar Pak, itu kenapa Pak ledakan? Apakah ada temuan tertentu Pak, misalnya benda material tertentu yang mengakibat ledakan Pak? Jadi sampai saat ini kami sementara melakukan olah TKP, kami juga sementara berkomunikasi intensif dengan Puslapor Polri, sementara dalam perjalanan untuk melakukan olah TKP lagi secara intensif. Untuk jelasnya nanti apa penyebabnya secara pasti, nanti hasil olah TKP kami dengan Puslapor Polri nanti kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media dan masyarakat pada kesempatan berikutnya. Sampai sekarang masih ada terdengar suara di lokasi kejadian Pak, itu apa Pak? Ya, kami masih mengidentifikasi hal tersebut, makanya parameter kita amankan. Semaksimal mungkin kami dibantu oleh Pak Camat. Kita ke informasi lainnya. Aksi kejar-kejaran petugas dengan Pak Oga terjadi saat razia PMKS digelar di Durensawit, Jakarta Timur. Hasilnya sejumlah Pak Oga dijaring dan dibawa ke kantor kecamatan. Petugas terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah Pak Ogah saat razia PMKS digelar di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pak Ogah ini menolak diamankan dan memilih untuk melarikan diri. Namun, usaha melarikan dirinya sia-sia karena petugas dari TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP sudah memperkirakan akan adanya perlawanan sehingga sigap mengamankannya. Hasilnya, sejumlah Pak Ogah terjaring dalam razia dari beberapa ruas jalan dan putaran balik kendaraan. Pak Ogah yang terjaring digiring dan diangkut menggunakan truk Satpol PP. Seluruh Pak Ogah ini lalu dibawa ke kantor kecamatan untuk dilakukan pendataan dan proses administrasi. Selanjutnya, Pak Ogah dibawa ke panti sosial guna diberikan pembinaan dan keterampilan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Viral di media sosial, komplotan debt collector berusaha merampas sepeda motor warga di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi bergerak cepat dan berhasil meringkus 23 debt collector yang sedang beraksi di jalan raya. Mau apa?
Ayo mau apa? Udah lunas. Cek. Kenapa? 4 orang debt collector menghentikan paksa pemotor di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kayak gini nih. Yo. Pak, tolong Pak. Ini maling nih Pak. Komplotan debt collector ini berdalih bahwa sepeda motor yang digunakan korban telah menunggak angsuran sehingga harus ditarik paksa untuk dikembalikan ke pihak leasing. Iya Bang, kemarin kita udah kena. Sontak, korban yang merasa terintimidasi berteriak meminta pertolongan warga setelah salah satu debt collector berusaha merampas ponsel korban yang merekam kejadian tersebut. Sebanyak 23 debt collector yang sedang beraksi di sejumlah titik keramaian akhirnya berhasil diringkus. Polisi juga menyita 13 unit sepeda motor, 1 diantaranya merupakan hasil rampasan di jalan raya. Meski demikian, polisi belum berhasil menangkap 4 orang debt collector yang terekam dalam video yang viral. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menemukan jenazah 4 perempuan korban banjir di Denpasar, Bali. Keempat korban tersebut dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sangla untuk proses identifikasi. Ya, nubruk dah. Aduh, kemana dah itu mobil? Aduh. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bali menemukan 4 perempuan korban banjir Bali yang sempat dinyatakan hilang. Jasad 4 perempuan ini ditemukan di kawasan Tanah Kilap, Denpasar Selatan. Pade ke kanon Pade. Jalannya boleh. Keempat korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sangla untuk proses identifikasi. Saat ini polisi dan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban banjir bandang di Bali. Bencana banjir tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jemberana, dan Kabupaten Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mencatat jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir besar di Bali mencapai 18 orang. Sementara kerugian atas kerusakan ratusan bangunan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Usai Bali dilanda banjir besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan Bali berstatus tanggap darurat bencana selama sepekan ke depan. Status ini ditetapkan untuk mempermudah melakukan penanganan, termasuk langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menetapkan status tanggap darurat selama 1 pekan usai Bali dilanda banjir besar di 120 titik. Akibat bencana ini, 18 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya hilang. Sementara itu, 620 orang terdampak banjir berada di Kota Denpasar, Kabupaten Jemberana, Gianyar, Kelungkung, Badung, Tabanan, dan Karangasem. Sebagian besar dari mereka mengungsi di sejumlah posko. Masih ada 2 yang belum ketemu. Makanya difokuskan ke sini. Kemungkinan yang 2 itu bisa di sini. Oh, bisa di sini ya, karena roboh kan. Belum sempat keluar dari gedung, belum roboh. Pak, yang 2 korban itu diduga tertimbun gitu Pak ya? Ya kan gini, kemungkinan kan 2 hanyut atau tertimbun karena sampai sekarang belum ketemu. Keluarganya menyampaikan kan memang tidurnya di sini. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan duka cita atas bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo juga menekankan agar distribusi bantuan cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hari Faisal Nurrofiq akan mendalami faktor-faktor penyebab banjir besar di Bali yang terjadi sejak Rabu pagi. Rencananya, Hanif akan meninjau langsung ke lokasi banjir hari ini. Telah terjadi banjir bandang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjartopati, Kesiman, Denpasar Timur. Gibran menyapa dan mendengar keluh kesah para pengungsi.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi posko bencana banjir di Banjar Tohpati, Kesiman, Denpasar Timur. Gibran bertemu dan mendengarkan sejumlah keluhan para pengungsi dampak banjir bandang, mulai dari keluhan kerusakan hingga kehilangan harta benda. Dalam kunjungan ini, Gibran meminta kepala daerah agar memperhatikan sistem drainase dan pengembangan wilayah sehingga banjir tak kembali terjadi. Setelah berdialog, Wapres juga menyerahkan bantuan berupa makanan cepat saji, kebutuhan pokok, dan buku tulis untuk anak-anak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Gelombang Rossby penyebab banjir Bali dan NTT telah bergerak ke Pulau Jawa. Warga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat waspada hujan lebat yang bisa menyebabkan banjir seperti Bali dan NTT. BMKG menyebut gelombang Rossby pemicu hujan lebat di Bali dan NTT yang menyebabkan banjir besar. Belasan nyawa tewas akibat banjir di kedua wilayah. Kini gelombang Rossby memang sudah hilang dari langit Bali dan NTT. Tapi data BMKG menyebut gelombang Rossby yang memicu awal hujan di langit bergerak ke Pulau Jawa. Warga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat harus waspada tingkat tinggi dalam 1 pekan ke depan. Karena bisa jadi hujan lebat dengan durasi lama bisa tiba-tiba datang dan menyebabkan banjir seperti Bali dan NTT. BNPB sudah mendeteksi pergerakan gelombang Rossby ke Pulau Jawa. Modifikasi cuaca pun dilakukan. Meski demikian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto tetap berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk segera siap siaga. Banjir membuat sejumlah wilayah di Bali dan NTT lumpuh. Belasan nyawa melayang dan bangunan hancur. Antisipasi dini teror gelombang Rossby di sejumlah wilayah setidaknya bisa meredam jatuhnya korban jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan.